Jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama, tujuan. Tujuan menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari. Pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi berbagai kegiatan yang direncanakan. Manfaat menghasilkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah di masa yang akan datang. Yang kedua, membantu memadu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang akan atau perlu dikembangkan. Nomor 3, sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertunjukan kegiatan ekonomi. Yang keempat, sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail sektoral. Yang kelima, manfaat optimal untuk berbagai kegiatan dari lokasi tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Jelaskan definisi perencanaan dari sederhana sampai yang rumit. Definisi sederhana menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Poin kedua, definisi ini tidak salah tetapi tidak ada gambaran atas suatu perencanaan yang rumit dan luas dan tidak ada faktor pembatas. Poin ketiga, menetapkan sesuatu yang dapat dicapai setelah memperhatikan faktor-faktor pembatas dalam mencapai tujuan tersebut, memilih serta menetapkan langkah-langkah. Yang kedua, menengah, pengambilan keputusan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, rumit, perencanaan yang kompleks dari analisis penilaian dan pengambilan keputusan atau rencana yang mempertimbangkan variabel-variabel kompleks seperti perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Glasson dan Hanafiya. Menurut pandangan Glasson menyatakan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isi atau homogeneity. Misalnya, wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan fungsinya, suatu wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orbit perkotaan, jenjang atau hierarki, jalur transportasi, dan sebagainya. Perencanaan adalah serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan di masa datang. Adapun tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Identifikasi persoalan. 2. Perumusan tujuan umum dan sasaran-sasaran yang lebih khusus. 3. Identifikasi pembatas-pembatas yang mungkin. 4. Proyeksi mengenai keadaan di masa datang. 5. Pencarian dan penilaian alternatif. 6. Penyusunan rencana. Sedangkan menurut pandangan Hanafiya, tahun 1982, wilayah dapat pula dibedakan. Nomor 4, jelaskan jenis-jenis kota dan cakupannya. Antara lain, kota metropolitan adalah kota yang memiliki wilayah yang luas berpenduduk mencapai jutaan orang, seperti Jakarta, Tokyo, dan New York City. Kota besar adalah kota yang memiliki wilayah yang cukup luas dan penduduknya mencapai ratusan ribu orang hingga jutaan orang, seperti Surabaya, Bandung, dan Kuala Lumpur. Kota kecil adalah kota yang memiliki wilayah yang lebih kecil dan penduduknya kurang dari 100.000 orang, seperti Salatiga, Batu, dan Singkawang. Kota satelit adalah kota yang berada di sekitar kota besar atau kota metropolitan dan memiliki fungsi sebagai kota pendukung, seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Kota perbatasan adalah kota yang terletak di perbatasan negara atau wilayah administratif yang berbeda, seperti kota Entikong di perbatasan Indonesia-Malaysia dan kota Mysore di perbatasan Thailand-Myanmar. Kota pariwisata adalah kota yang memiliki daya tarik wisata yang kuat dan menjadi tujuan wisatawan dari dalam
dan luar negeri, seperti Bali, Phuket, dan Cancun. Jelaskan pendapat masing-masing terkait kota Anda berdomisili berdasarkan teori perencanaan dunia. Menurut pendapat saya, Kota Sanmi juga memiliki perencanaan dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat agar lebih efisien, seperti perencanaan pengembangan dalam bidang pertanian dan kelautan, serta peningkatan fasilitas-fasilitas umum seperti memberikan bantuan-bantuan kepada bidang tersebut.